Menanti lonceng makan berbunyi. Kisah Asrama 8. Ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Sore yang indah. Aku dan beberapa teman sedang bersantai di depan kamar 3 laki-laki. Sebagian duduk di kursi rotan berwarna coklat yang dilapisi busa tipis. Sebagian lagi pelet di lantai sambil bersandar di pagar besi. Segar sekali rasanya habis mandi. Beberapa teman menyempurnakan penampilannya dengan wangi-wangian. Hotline dengan parfum primadonanya yang begitu mencolok. Yang lain memakai minyak rambut, Bris, dan Tanco 88. Kami tengah menantikan berdentangnya lonceng makan malam. Di asrama kami, makan malam dilaksanakan jam 6 sore. Tapi jika hari libur, makan malam dilaksanakan jam 6:15 menit. Dan sore itu adalah hari libur tanggal merah. Sambil menunggu lonceng makan malam berbunyi, kami merenungi alias ngobrol-ngobrol. Yang diobrolkan macam-macam. Mulai hal-hal yang tidak serius sampai hal-hal yang super serius. Tak jarang karena ngobrol-ngobrol itu kami jadi berselisih paham, bahkan sampai berantem dan ujung-ujungnya skete alias musuhan, tidak saling tegur sapa. Tapi biasanya skete itu tidak lama-lama, paling-paling 2-3 hari. Malah terkadang hanya dalam hitungan jam. Sore berantem, malamnya sudah damai. Ya, demikianlah kehidupan di asrama. Orang dari berbagai pelosok daerah dengan watak yang berbeda-beda disatukan dalam sebuah rumah besar bernama asrama. Cantiknya Ibu Simbolon, tanya Togar mengawali ngobrol-ngobrol kami sore itu. Kami terhenyap. Pertanyaan Togar tidak lazim dan di luar dugaan. Bahkan bisa dibilang tidak sopan. Ibu Simbolon adalah guru kami semua, termasuk Togar. Dia masih gadis dan tinggal di asrama sama seperti kami. Tidak tahu apa yang melatar belakangi Togar hingga bertanya seperti itu. Mungkinkah dia naksir? Wow, kami tidak tahu pasti. Kami coba menyelidiki, tapi Togar tidak mau terus terang. Katanya hanya sekedar bertanya. Tanyalah Bang Danias, supaya tahu pasti jawabannya. Saran perdamaian. Di antara kami yang kumpul itu, memang hanya Danias yang masih bisa melihat. Selebihnya adalah tunanetra total. Adapun Danias baru saja datang dan bergabung bersama kami. Dia baru saja selesai memperbaiki pompa air asrama putri yang dikabarkan rusak pas ketika mereka sedang mandi. Bahkan ada pula yang sedang sabunan dan keramas. Untunglah Danias bekerja ligat sehingga para perempuan itu
tidak terlalu lama terlantar di kamar mandi. Tidak terbayangkan bagaimana seandainya jika Danias tidak ada. Betapa kasihannya para perempuan itu. Mereka pasti ditinggalkan cowok-cowoknya dan diputuskan cintanya karena tak bersih mandi. Di badannya masih bersabun-sabun dan rambutnya masih berbuih sampo. Cantiknya Ibu Simbolon, Bang Dan, tanya Togar kepada Danias. Danias mendehem lalu menjawab dengan santai. Cantik? Kenapa rupanya, Gar? Naksir dia, naksir, sorak kami. Kalau nggak naksir, nggak mungkin dia bertanya seperti itu, kata Mak Nur yang suka main balon. Sampai-sampai kondom pun dipikir balon. Karena nggak tahan diledeki terus-menerus, akhirnya Togar yang juga sering dipanggil Sembara itu beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke kamar. Togar, Togar, panggil Linus. Apa? Jawab Togar. Tolong Garu, kata Linus lagi, membuat kami tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Oleh Linus, nama Togar dipanjangkan menjadi Tolong Garu. Ya, soal memanjangkan nama, memang Linuslah juaranya. Kami punya teman namanya Amieli. Oleh Linus dipanjangkan menjadi agak mirip ekor lipan. Bagi badan gerbang. Aditisa, anak ditimang-timang sapi. Lusdi, lubang sumur di rumah Ida. Rusti, rumah setengah jadi. Dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana pula Ibu Hok masih Tumorang? Cantik nggak dia? Tanya Pak Juaro tak mau ketinggalan. Tapi sayang, dia bertanya terlambat. Danias sudah turun ke bawah untuk menghidupkan mesin genset. Akhirnya pertanyaan Pak Juaro lewat begitu saja, berganti dengan topik yang lain. Kira-kira apa ya lauk kita malam ini? Tanya Erikson. Ada yang menjawab ikan basah, ada yang menjawab tahu campur mie, ada pula yang menjawab telur. Tapi ternyata semuanya jawaban itu salah. Karena beberapa menit kemudian kami mencium aroma makanan yang sudah kami tahu bagaimana lezatnya, yaitu nasi tamu. Nasi tamu adalah nasi yang bukan dari dapur asrama, melainkan disumbang oleh donatur. Wow, khas kari Indianya begitu dahsyat, mengundang selera. Kami langsung menjadi LB alias lapar berat. Tak sabar menunggu lonceng berbunyi. Enak kali ya. Enak kali. Enak kali, weh. Ujar kami serempak. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba ada pula yang kentut tanpa bunyi. Baunya minta ampun. Kami jadi ribut dan saling tuduh. Tapi tak ada yang mengaku. Bang Alan yang kentut itu, kata Teba yang lagi menyiram bunga di depan kamar 3. Kemudian Teba bercerita
bahwa tadi Alan datang ke tempat kami, lalu kentut tanpa suara. Setelah kentut, cepat-cepat dia kembali ke kamar 2 dengan diam-diam. Sampai di kamar 2, dia tertawa terbahak-bahak. Ah, lateung lah ya tuh. Ayo, tak telanjangi dia, kata Hotlan emosi. Kemudian kami semua bergegas menuju kamar 2 untuk mencari Alan. Beberapa orang masuk ke kamar dan yang lain berjaga-jaga di pintu agar Alan tidak sampai lolos. Kolong demi kolong tempat tidur pun disisir. Tapi yang dapat malah sebiji kolor. Entah milik siapa, tapi yang pasti kolornya ditemukan di kolong tempat tidur Baji. Tidak mudah memang mencari Alan. Terlebih kami semua tunanetra total. Alan yang awas sudah paham betul bagaimana menghindar dari kejaran tunanetra. Tapi dengan upaya yang sangat keras, akhirnya Alan berhasil ditemukan sedang telungkup di kolong tempat tidur Sahat. Kemudian Alan digotong rame-rame, dibawa keluar untuk ditelanjangi. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba lonceng makan berbunyi. Alan tertawa terbahak-bahak. Dia senang karena tak jadi ditelanjangi. Sementara kami semuanya sudah bergegas berhamburan ke bawah menuju kamar makan. Seluruh anak asrama tampaknya sudah tak sabar ingin segera bersantap makanan yang super lezat itu. Terlihat dari cara mereka datang ke kamar makan, tidak dengan jalan santai, tetapi dengan berlari. Sayangnya, sampai di kamar makan, belum boleh langsung makan. Harus berdoa terlebih dahulu. Bahkan duduk saja pun tidak boleh. Semuanya masih posisi berdiri sambil menunggu doa dimulai. Fitri, bikin doa, kata Suster Pina kepada Fitri yang juga sering dipanggil Farida. Beberapa orang langsung menggerutu ketika Suster menyuruh Fitri membuat doa. Karena Fitri ini suka sekali bikin doa yang panjang-panjang. Sementara air liur terus menetes, tak sabar ingin segera bersantap. Tapi sore itu terjadi keajaiban. Fitri membuat doa yang sangat singkat. Hanya doa kemuliaan. Wow, rupanya dia pun tak sabar ingin segera bersantap. Dan begitu amin, seluruh anak asrama langsung menarik kursi masing-masing, lalu duduk dan makan dengan sangat gemor. Makanlah, teriak Suster Pina. Minumlah, balas kami seluruh anak asrama. Medan, 12 Maret 2019.